Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kitab Nusul Ibad, pengarangnya adalah Imam Nawawi Umar Al-Jawi, Sahabuddin Ahmad Al-Hajar Al-Asqalani nafallahu fi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah rabi'ah, makalah yang keempat. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun minal asy was-siraj lau khamsun minas sifati. Kegelapan itu ada 5, lampu penerangnya juga ada 5. Jadi 5 hal gelap, penerangnya 5 juga. Nah, ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa aja? Hubbu dunya zulmatun. Cinta dunia itu kegelapan. Orang yang cinta dunia berarti menggelapkan hatinya, menggelapkan akhiratnya. Cinta dunia, hubbu dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan, pangkal segala perbuatan maksiat. Cinta dunia, cinta dunia. Kama ayyuhubbuha ra'su kulli khati'ah wa bughdhuha ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia itu adalah induknya setiap perbuatan dosa. Orang maksiat itu karena cinta dunia. Korupsi, riba, zina, mabok, durhaka itu karena cinta dunia. Ya, cinta dunia. Lalu penerangnya apa? Wasirajulaha at-taqwa. Penerangnya yang menyebabkan kita gelap yaitu takwa. Ai ihtiraju bi taatillah al-uqubati. Yaitu hati-hati ketaatan kepada Allah dan dia menjaga daripada siksa Allah, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi cinta dunia itu kegelapan, penerangnya adalah takwa. Ya, takwa. Makanya setiap kali khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, selalu wasiat takwa ini bagian daripada tidak terpisahkan dari khutbah. Kenapa? Karena rukun khutbah. Ya, takwa itu kan menjalankan perintah Allah. Kalau perintah Allah itu mastatatum, sesuai kemampuan. Berbeda dengan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itu jangan dicoba-coba. Sebab sekali saja melakukan larangan Allah, maka akan merembet kepada larangan yang lainnya. Contoh mabok. Gara-gara mabok akhirnya dia berzina, membunuh, merampok. Nah itu kan. Contoh lagi misalnya sekarang lagi ngetren judi online. Ya, gara-gara judi online apa yang terjadi? Orang menghalalkan segala cara, merampok, mencuri, karena selalu kalah. Nah memang tidak akan menang judi itu. Ya, menang itu jebakan. Yang menang itu ya bandarnya. Ya Pak ya, makanya hati-hati nih. Dan ternyata banyak anak-anak kita nggak tahu, dikirain main game di handphonenya, ternyata main judi. Itulah terjebak. Ya anak-anak kita kan. Nah, inilah kemaksiatan kita itu, kemaksiatan yang ada di rumah kita, di tengah-tengah kita, di handphone kita. Makanya ya itu kegelapan yang membuat gelap di alam kubur, membuat gelap di akhirat adalah hubbu dunia. Penerangnya adalah takwa. Innaka lam tada' syai'an ittaqillah azza wa jalla illa a'ta khairan minhu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai, Rasul bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati sesuatu kecuali dengan takwa kepada Allah.
dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, illa atauka khairan minhu, maka Allah akan memberikan kepadamu kebaikan dari ketakwaannya. Ya, dalam surah Al-A'raf misalnya, in ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Jika kita melakukan keburukan, keburukan itu kembali kepada kita sendiri. Nah, inilah hati-hati ya. Jadi yang menyebabkan gelapnya di alam kubur, gelapnya akhirat, yaitu cinta dunia. Penerangnya adalah takwa. Yang kedua, az-zanbu zulmatun wa sirajul at-taubah. Dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbi nuqtatun sauda fa yajawa naza wastaghfara wa taba saqalul qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbi wa ranu alladhi zakarahu Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ija aqta'a qati'ah, apabila melakukan perbuatan dosa, satu aja dosa, nuktah, maka dosa itu titik noda fi qalbi, di dalam hatinya. Kita bohong Pak, maka di hati kita ada titik hitam, nuktatun sauda, titik yang sangat hitam. Kita durhaka atau maksiat apalah ya, semua maksiat itu adalah nuktatun sauda, titik hitam di dalam hati kita. Faidawanaza, dan bagaimana cara mencabutnya? Apabila dia mencabut, menghilangkan titik hitam, caranya adalah wastaghfara wa tauba, istighfar dan taubat. Rasulullah SAW kita tahu makhluk Allah, nabi pilihan Allah, udah dijamin masuk surga, udah dijamin dosanya diampuni. Ini makhluk Allah, hamba Allah, Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dosanya udah dijamin. Tetapi setiap harinya Rasulullah bertobat minimal 70 kali, riwayat lain 100 kali. Bagaimana dengan kita? Yang tidak, yang belum ada yang jamin kita diampuni dosa kita. Dosa begitu banyak, apalagi kita. Makanya jadikan taubat ini, istighfar kebiasaan. Ya, jadikan kebiasaan. Istighfar, mengistighfarkan diri kita, terus istighfar. Nabi Adam, satu dosa, istighfarnya diampuni oleh Allah setelah 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, satu dosa, ngambek dalam dakwah karena yang ngikutin dia hanya segelintiran orang. Dimakan ikan, di perut ikan dia bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ikan nganterin ke pantai, dikeluarkan Nabi Yunus. Kenapa? Karena taubat. Jadi ketika kita mendapati kesusahan dalam hidup, taubat. Imam Hasan Al-Basri, ya kan, lagi ngaji begini, dia buka sesi pertanyaan. Umatnya banyak yang nanya, hai Syekh, saya punya masalah rezeki saya mampet, bagaimana supaya rezeki saya mudah? Apa dia katakan? Syekh, istighfarlah kamu kepada Allah. Satu lagi, ada berapa orang lagi mengajukan masalah masing-masing. Saya sudah lama menikah tapi belum punya anak, bagaimana saya caranya? Istighfar kepada Allah. Lalu ada lagi, ya saya punya hutang belum juga lunas, bagaimana caranya? Istighfar kepada Allah. Hai saya punya hajat
hajat saya sampai hari ini belum dikabulkan. Istighfar kepada Allah. Kemudian jamaahnya, santri-santri nanya, Syekh, ini umat masalahnya macam-macam, tapi jawabannya cuma satu, istighfar. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Hei santriku, hei jamaah, ya, aku tidak akan mendahului firman Allah dalam surah Nuh 10, 11, 12. Aku tidak akan mendahului sabda Rasulullah SAW. Man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia susah Allah mudahkan, kalau dia banyak masalah Allah berikan jalan keluar. Bahkan dalam hadis itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dalam surah Nuh 10, 11 dan 12, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah akan banyakin harta, Allah banyakin anak, masya Allah. Itulah dengan istighfar. Jadi terjawab sudah. Jadi dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Satu dosa, satu titik hitam. Taubat, bersih lagi. Wataba saqula qalbu, dengan istighfar dan taubat bersihlah hatinya. Wa in adana, ketika ia kembali lagi, misalnya dia maksiat, dia dosa lagi nih, maka satu titik hitam ada lagi dalam hatinya. Kemudian terus melakukan lagi dosa, nggak taubat ini. Apa kata Rasulullah? Hatta ta'ala qalbi, maka hitam titik itu akan memenuhi hatinya. Hatinya semuanya apa? Semuanya hitam. Wawarra'nu alladzi zaqara. Nah, ketika titik hitam yang sudah banyak itu di hatinya, lalu dia taubat kepada Allah, maka Allah pun sayangnya Allah kepada kita, bersihlah walaupun itu banyak. Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya, pembersihnya. Nih rumah ada pembersihnya pel, kaca ada pembersihnya lap, hati juga ada pembersihnya. Apa itu? Zikrullah. Dengan kita berzikir, dengan kita istighfar, dengan kita taubat, maka akan bersihlah dari dosa-dosa kita. Masya Allah. Yang ketiga, wal qabru zulmatun. Kubur itu gelap, ya kan? Kubur gelap, depan, belakang, kanan, kiri itu tanah kan ya, gelap. Wasiraju, dan penerangnya lampunya dari kegelapan kubur adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah ta'ala mengharamkan neraka, mengharamkan api dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat itu yabtaghi biha wajha Allah, karena semata-mata mencari karunia Allah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi kubur itu gelap, kecuali kebenaran Allah. Makanya lidah kita, hati kita selalu berzikir dimanapun kita berada, ya, dengan zikir yang bervariasi. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana zikir kita? Pokoknya zikir yang kita hafalkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahalazim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallahu la ilaha illahu. Yang penting dalam hati kita berzikir dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, di mobil, di atas motor, dimanapun berada, sendirian, rame-rame berzikir kepada Allah. Nah, apalagi kalimat Abdul Zikri, seutama zikir itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah penerang kubur. Itulah yang mengharamkan Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan neraka.
Dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana yang dimaksud ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala, Rasulullah menjawab, antah juza kam an kulli ma haramallahu alaih. Bisa ya dengan kalimat itu mencegah seseorang, kalian semua, dari setiap apa yang Allah haramkan. Jadi dengan kalimat itu semua yang haram kita jauhi, semua yang dilarang kita tidak mau melakukannya. Itu maksudnya ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak mau mabuk. La ilaha illallah, tidak mau judi. La ilaha illallah, tidak mau berdurhaka. La ilaha illallah, tidak mau berzina, karena dimanapun Allah bersama kita. Jadi kalimat la ilaha illallah ikhlas mengucapkannya, maka akan mencegah seorang dari perbuatan maksiat apapun. Kila dikatakan dalam kitab Ushul Iman ini, sab'atu asyatanul qabr, 7 hal yang membuat kubur itu terang benderang. Kan kubur ini kan gelap ya, nggak ada penerangnya. Tapi 7 hal ini ada yang membuat kuburan menjadi terang. Pertama, awwaluha al-ikhlasu bil ibadah, ikhlas dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, infak, sedekah, baca Quran, haji, umroh, ikhlas kita melakukannya, maka kuburan pun menjadi terang benderang. Wasani, yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Teringat sebuah kisah nyata ini, seorang wali Allah namanya Abdul Aziz Ad-Dahhak, seorang kekasih Allah, wali Allah, terkenal wali Allah. Ketika itu beliau bermimpi berjumpa dengan malaikat. Kalau wali Allah itu mimpinya bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi juga bisa berjumpa dengan malaikat dalam mimpinya. Lalu malaikat itu berkata kepada Syekh Abdul Aziz ini, hai Syekh, saya melihat di Lauhil Mahfuz namamu di neraka, ahlun nar. Ahlun nar, iya. Syekh ini kaget, tapi tidak membuat tergoyahkan dia selalu beribadah kepada Allah. Lalu malam berikutnya mimpi lagi, hai Syekh, kamu ini kan di Lauhil Mahfuz namamu di neraka, ahlun nar. Tapi kenapa kamu beribadah kepada Allah, terus menerus beribadah, tidak pernah lelah dalam ibadah? Saya ibadah karena Allah, ikhlas, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tapi karena Allah saya beribadah. Hebat sekali kan saya ini. Akhirnya saya bertanya, hei malaikat, saya mau tanya, kenapa saya ini di Lauhil Mahfuz nama saya di neraka ahlun nar? Apa yang menyebabkan? Akhirnya malaikat memberitahukan, hai Syekh, dulu waktu kamu ya kecil, sudah akil balik, ibumu memanggilmu, lalu kamu pura-pura tidur, artinya enggan, tidak mau dipanggil oleh ibumu. Kemudian ya ibu kamu ini melihat kamu tidur, akhirnya nggak jadi tuh, wah anakku tidur, kamu diganggu kan, nggak jadi kan manggil. Tapi gara-gara itu ada ketidakrelaan ibumu yang menyebabkan akhirnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang menyebabkan namamu menjadi ahlun nar. Akhirnya Syekh Abdul Aziz ini bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setiap tausiahnya, setiap pengajiannya, dia membahas tentang bagaimana birrul walidain, bagaimana berbakti kepada dua orang tua, terutama kepada ibu. Selalu menjelaskan itu. Dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, padahal orang tua sudah meninggal dunia, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian beberapa hari kemudian bermimpi lagi. Hei Syekh, beritahukan oleh malaikat tadi, namamu sekarang di Lauhul Mahfuz menjadi ahlul jannah. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain itu penerang alam kubur. Wasali yang ketiga, wasalisu yang ketiga, silaturahim, menyambung silaturahim. Selalu menyambung silaturahim. Orang beriman itu punya teman sahabat 1000 orang itu sedikit, punya musuh 1 itu banyak. Makanya dia selalu menyambung silaturahim. Ya, jangan sampai terputus silaturahim. Warabiu yang keempat, al-yudi'a umruhu bil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam maksiat. Artinya tidak melakukan maksiat, itulah menjadi penerang dalam kubur. Umur kita kan semakin bertambah secara angka, tapi secara hakikatnya umur kita berkurang. Berkurang apa? Berkurang jatah hidup di dunia. Makanya manfaatkan umur kita untuk tidak melakukan maksiat. Wal khamisu yang kelima penerang kubur adalah ayatul hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kita ini kan berperang setiap hari. Apa yang dominan, iman atau nafsu? Kalau yang dominan iman, nafsu dikalahkan, menang kita. Tapi kalau nafsu yang lebih dominan, iman kalah, kita kalah. Akhirnya jadi temannya setan. Kenapa? Karena nafsu itu kendaraan setan. Auzubillahi min dzalik. Wasadisu yang keenam, ayyasda fit ta'ah, sungguh-sungguh dalam taat, sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam sholat, dalam puasa, dalam zikir, dalam melakukan kebaikan, sungguh-sungguh dalam taat, maka menjadi penerang di alam kubur. Wasabiu yang ketujuh, ayyaksir zikrullah, yang ketujuh penerang kubur adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir. Inilah tujuh penerang kubur. Pertama, ikhlas dalam ibadah. Kedua, berbakti kedua orang tua. Ketiga, menyambung silaturahim. Keempat, tidak menyia-nyiakan umur dalam maksiat. Kelima, tidak mengikuti hawa nafsu. Keenam, bersungguh-sungguh dalam taat. Ketujuh, memperbanyak zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Jadi kalau kita berzikir habis sholat misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa lahu syai'un qadir 10 kali. Allahumma azinni minan nar 7 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ya kan? Allahu Akbar 33 kali. Allah la ilaha illallah 100 kali. Itu bukan maksimal, Pak. Hitungan itu minimal. Makanya zikir itu ibadah yang tidak dibatasi jumlahnya. Minimalnya dibatasi, tapi maksimalnya zikron katsira, sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi makanya kita ini lisan ini ya selalu berzikir. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis kursi, anak kata Allah, ma'abdi zakaroni wa taharakat bi syafatahu, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku, lisannya menyebut namaku. Selama hati kita ingat Allah, selama lisan kita menyebut nama Allah, maka selama itu Allah bersama kita. Ini yang menerangi alam kubur ya. Kembali lagi ke masalah kegelapan dan penerangnya. Yang keempat, wal akhiratu julmah, akhirat itu gelap. Ya kan ya? Kenapa gelap? Dijelaskan dalam kitab Nusul Ibad, ai likasratil ahwal, karena banyaknya keadaan-keadaan. Ada padang mahsyar, ada sirat, ada mizan, itu yang buat gelap. Wasirajul lahal amal saleh, penerangnya adalah amal saleh. Sebagaimana ruya annabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyukhaja biru qasihi kama yuhibbu ayyukhaja bi'izza'imihi. Sesungguhnya Allah mencintai
orang yang mengambil rukhsah dalam ibadah. Sebagaimana Allah mencintai orang yang mengambil keharusan dalam ibadah. Nih, agama Islam itu agama mudah, Pak. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dimudah-mudahin. Jadi banyak dalam beribadah ini ada rukhsah keringanan. Contoh kita sholat tidak mampu berdiri kan boleh berbaring, mampu berbaring boleh duduk, mampu duduk boleh dengan kedipan mata, isyarat hati dan sebagainya. Tetapi Allah juga sangat mencintai seorang yang mengharuskan dirinya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Innallaha bi'asnal bil hanafiyah as-samhati dini Ibrahim. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah memuji orang-orang mudah dalam agama itu. Jadi memuji orang yang melakukan ibadah dan memang ibadah itu mudah, nggak ada yang menyulitkan. Bahkan ibadah jangankan di akhirat, di dunia aja Pak, pengaruhnya besar. Orang yang rajin tahajud dia akan sehat jasmani rohaninya. Orang yang rajin sholat duha rezekinya lancar, itu di dunianya udah kelihatan. Ya Pak ya. Orang yang rajin sedekah dimudahkan urusannya. Orang yang rajin istighfar hajatnya dikabulkan. Jadi di dunianya dikabulkan, apalagi di akhirat. Karena itulah akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal soleh. Jadi jangan sampai kita meleha-leha waktu tidak beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ada 3 NCT. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, itulah amal soleh. Apapun itu, makan jadi amal soleh, minum jadi amal soleh, berkeluarga jadi amal soleh. Apapun yang kita lakukan menjadi amal soleh. Kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, itulah amal soleh. Kemudian yang berikutnya, yang membuat gelap, ya, yang terakhir ya, wasiratu zulmatun wasiraju lau al yakin. Sirat, jembatan melewati siratal mustaqim, itu gelap. Penerangnya adalah yakin. Wa tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raibin, yaitu menguatkan, menyatakan kebenaran dengan hati, hal-hal yang gaib, menghilangkan keraguan-raguan, yakin. Jadi sirat, melewati jembatan siratal mustaqim itu gelap. Dalam riwayat adalah menanjaknya, turunnya, kemudian lurusnya itu ribuan tahun. Ya, kemudian ada yang ngomong katanya lebih tipis daripada rambut dibelah 7, tajam dan lebih tajam daripada pisau. Artinya gelaplah, sulit kecuali hamba Allah yang yakin. Makanya orang yang yakin dia akan pasrah, orang yang yakin dia akan patuh, orang yang yakin dia kuat dalam keadaan apapun. Ini pentingnya kita menguatkan keyakinan kita. Inilah akidah, inilah tauhid, inilah iman. Harus yakin Pak, jangan ragu-ragu. Ya, kesimpulannya, ya ini ungkapan luar biasa ya dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau sahabat dan juga mertua, karena anaknya menjadi istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bin Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Ada 5 kegelapan dan lampunya, penerangnya juga 5. Pertama, kegelapan yang pertama adalah hubbu dunia, cinta dunia. Penerangnya adalah ya cinta dunia. Penerangnya adalah takwa. Cinta dunia gelap, takwa penerangnya. Yang kedua, dosa itu gelap. Ya, maksiat itu gelap. Penerangnya adalah at-taubat, taubat dan istighfar. Yang ketiga, kubur itu gelap. Penerangnya kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, akhirat itu gelap, penerangnya adalah amal soleh. Yang kelima, siratal mustaqim itu gelap, penerangnya adalah yakin. Yakin berbuah patuh, yakin berbuah pasrah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang yakin. Inilah iman, inilah akidah, inilah tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Bi barakati wa karamati wal mujati. Suratul Fatihah.